dan Kak Mael. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Sebentar, kami mau mulai ibadah kami. Kau berkati kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, biar kami duduk diam ketika kami nanti akan mendengarkan firman-Mu untuk sepanjang hari ini. Kau berkati kami. Dan Kau berkati juga Kakak Joyki yang pelayanan hari ini. Berdoa, haleluya, amin. Yuk, bangkit diri semua yuk. Kita mengangkat pujian I love you Jesus. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Deep, down, down, deep down in my heart. Deep, down, down. Deep down in my heart, I love you, Jesus. I love you, Jesus. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, deep, down, down. Deep down in my heart, talk about deep, down, down, deep down in my heart. Ulangi lagi. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, down, deep down in my heart. Lagi depan. Think about deep, down, down, deep down in my heart. Talk about deep, down, down, deep down in my heart.
Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Wiwi ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita berdoa dulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Kak Wiwi akan bantu pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat waktu dan kesempatan kami sudah memuji Tuhan. Biarlah pujian kami ini boleh menyukakan hati Tuhan. Kalau sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan, berkati kami. Berkati hati kami, berkati jiwa, tubuh, dan roh kami untuk boleh menerima firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengar firman Tuhan. Sama-sama katakan, haleluya, amin. Oke, sekarang sudah siap belum Alkitabnya? Kalau belum, yuk Kak Wiwi kasih kesempatan ambil Alkitabnya. Kita mau baca dulu ya Alkitabnya ya. Firman Tuhan pagi ini dari Matius 19 ayat 16 sampai dengan 26. Judulnya Orang Muda Yang Kaya. Sama-sama ya kita baca ya. Ayat yang ke-16 terlebih dahulu. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Nah, maksud dari ayat firman Tuhan ini apa ya? Yuk kita lihat sama-sama. Lihat nih, harta aku banyak. Ini penuh uang, ini penuh uang. Aku bisa belanja apa saja. Kalau udah banyak harta, pastilah aku tenang hidupku. Tapi aku bisa apakan nih harta aku ini? Uang banyak, di tas banyak, di kardus ini juga banyak. Aku sayang sekali sama mereka. Tapi aku bisa pakai buat apa? Coba aku tanya sama Yesus ya. Kira-kira dengan uang ini aku bisa apa? Yesus mana sih? Yesus mana? Taatilah firman Tuhan. Aku udah taat sama firman Tuhan. Kalau kau mau sempurna, juallah hartamu, bagikanlah pada orang miskin, dan ikutlah aku. Ini dijual. Uangnya dijual kasih orang miskin. Tapi harta aku banyak. Sayang kalau banyak dikasih orang-orang. Aku simpan dulu ya. Nah, perhatikan baik-baik. Orang muda itu lebih sayang dengan hartanya daripada Tuhan. Dia nggak taat. Apa yang dia lakukan? Dia simpan hartanya. Dia nggak mau bagi ke orang-orang. Dengarkan baik-baik. Kalau adik-adik ingat, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib. Ya, Tuhan Yesus bangkit.
Tuhan Yesus hidup untuk kita semua supaya kita hidupnya diselamatkan. Sebenarnya Tuhan sudah kasih harta yang kekal loh. Tapi ternyata orang muda itu lebih memilih harta dunia yang bisa habis dimakan nyengat. Perhatikan. Di sebelah tangan kiri Kak Wiwi ada orang muda yang kaya. Di sebelah kanan Kak Wiwi ada seekor onta. Tahu kan? Di tengah-tengah ada lubang jarum. Kalau anak-anak perhatikan, adik-adik lihat, orang kaya ini gak mau kasih hartanya, gak mau. Kira-kira bisa masuk surga nggak? Nggak bisa. Ada seekor onta. Di sini ontanya nih ya. Seekor onta. Dia bisa masuk dengan mudah ke lubang jarum dibanding dengan orang kaya ini. Karena orang kaya ini nggak mau berbagi. Coba, Tuhan sudah kasih harta yang kekal, yaitu keselamatan. Tapi orang muda ini membuangnya, melepaskannya. Apa yang dia dapat? Selamatkah? Tidak. Jadi, ketika kita diberkati dengan kekayaan, kita diberkati dengan uang yang banyak, bukan untuk disimpan sendiri, tapi kita berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Ya, siapa yang mau berbagi dengan yang lain yang membutuhkan? Ayo, angkat tangannya. Yeay. Itu tadi firman Tuhan hari ini. Jangan seperti orang muda yang kaya ya, pelit, ya, nggak mau berbagi. Tuhan nggak suka, Tuhan sedih nanti, ya. Tapi kejarlah harta kekal, yaitu keselamatan yang dari pada Tuhan Yesus, ya. Kita mau tutup firman Tuhan pagi ini supaya kita bisa menjadi berkat, karena percayalah, harta kekal yaitu keselamatan sudah Tuhan siapkan, yang gak akan habis oleh apapun, yang akan hilang oleh apapun. Hanya satu, taat kepada firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau masuk di ayat hafalan ya. Yang pertama untuk adik-adik kelas kecil, ayat hafalannya dari Markus 12 ayat 31a. Sekali lagi kami ulang, ayat hafalan kelas kecil dari Markus 12 ayat 31a. Yang kedua, untuk yang kelas besar, ayat hafalannya dari 1 Yohanes 4 ayat 20. Sekali lagi, ayat hafalan kelas besar 1 Yohanes 4 ayat 20. Nah, kalau sudah hafal ayat hafalannya, bikin video ya. Lalu boleh dikirim atau diposting ke IG atau ke nomor yang di bawah ini. Selamat menghafalkan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami sudah mendengar firman Tuhan, kami tidak mau menjadi anak muda yang kaya Tuhan, yang sangat menyayangi harta dunianya, tetapi kami mau lebih menyayangi Tuhan Yesus yang memiliki harta yang kekal di surga. Karena kami mau naik ke surga bersama Tuhan, kami mau bersama-sama dengan Tuhan di surgamu, maka kami mau Tuhan taat akan perintahmu. Kami mau menghormati orang tua kami mau mengasihi orang tua kami dan sesama kami. Kami mengucap syukur buat firman pagi ini. Berkati kami walaupun kami masih anak-anak, kami percaya kami bisa melakukan dan kami bisa menjadi berkat di sekitar kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sehat-sehat selalu. Shalom adik-adik. Untuk pemenang, PR ayat hafalan minggu lalu dari Kak Pinkan adalah sebagai berikut. Jovela Alena Siringo-Ringo. Kakak Joyki hari ini Jovela mau baca ayat hafalan Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Jovela berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini mengasihi Jovela. Bye kakak-kakak. God bless you. Leticia. Salam teman-teman dan kakak-kakak Joy Kids. Ayat hafalan minggu ini diambil dari Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Leticia berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi Leticia. Terima kasih teman-teman dan kakak Joy Kids. Berliana Deborah Ambassador. Shalom kakak-kakak Joy Kids, perkenalkan nama saya Berliana Deborah Ambassador. Saya akan menghafalkan PR ayat hafalan dari Yesaya 43 ayatnya yang ke-4a. Oleh karena Deborah berharga di mata Tuhan dan mulia,
Dan Tuhan ini mengasihi Deborah. Saya Berliana Deborah, ambasador. Sekian dari video saya hari ini. Dadah kakak-kakak Joy Kids. Cornelius Nathan Raras. Salam kakak-kakak Joy Kids. Nama saya Cornelius Nathan Raras, kelas 1 SD. Ayat hafalan hari ini Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Cornelius berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan mengasihi Cornelius. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan Tika. Salam kakak-kakak Joy Kids. Hari ini Tika mau hafalan Yesaya Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Tika berharga di mata Tuhan dan mulia, dan Tuhan ini akan mengasihi Tika. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Selamat ya buat semua video yang terpilih. Buat yang belum terpilih, jangan patah semangat, terus mencoba. Tuhan Yesus memberkati.